Curhat kan? Aman-aman semuanya? Oke, bahasan kita hari ini tentang jaringan telekomunikasi ya. Oke, tidak ada masalah sebelumnya? Lancar-lancar saja? Oke, aman ya? Oke, kita akan mulai dengan bagian-bagian jaringan telekomunikasi ya. Jadi sebelum kita masuk ke jaringan, kita mulai dengan bagian-bagian jaringan telekomunikasi. Oke, tanggung. Oke, jadi yang pertama di sini kita punya user equipment ya. Ini atau UE. UE ini adalah perangkat-perangkat yang digunakan oleh user atau subscriber. Ya, nah perangkat-perangkat ini ceritanya gambar. Ada yang tahu? Telepon biasa ya, telepon rumah gitu. Nah, ini biasa dikenal dengan PSTN. Singkatannya Public Switch Telephone Network. Ya. Jadi Public Switch Telephone Network. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari user equipment gitu. Nah, di sini kita punya laptop. Laptop juga salah satu contoh dari user equipment ya. Kemudian ada yang namanya ya ini cellular phone lah ya, cellular phone. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari media yang digunakannya, ada perbedaan atau enggak? Media apa sih? Dia menggunakan media jaringan apa? Gitu. Ada yang tahu dia menggunakan media jaringan apa? Ada yang tahu? Kabel, Pak. Kabel. Nah, gitu. Kabel ya. Media jaringan yang dia gunakan adalah kabel. Kemudian laptop. Apa yang dia gunakan? Laptop itu kalian pada pakai laptop kan ya, atau PC juga sama. Nah, ini ada dua ya. Yang pertama bisa pakai kabel, tahu kan ya? Internet bisa diakses menggunakan kabel ya. Kemudian satu lagi menggunakan Wireless, Pak. wireless ya. Wireless. Nah, wireless ini near kabel ya. Jadi kabel dan near kabel gitu. Nah, kalau ini handphone. Gitu ya. Jadi PSTN ini dia cuma kabel aja, wireless aja. Ini untuk apa? Untuk cellular phone. Kemudian laptop ini bisa dua, bisa kabel dan wireless. Nah, jadi tiga tipe ini beda ya. Jelas ya bedanya. Nah, jadi user equipment itu bisa kita lihat dari media eh, media transmisi yang digunakan gitu. Nah, cuman dua ya. Kalau nggak menggunakan kabel, dia pasti near kabel gitu ya, wired dan wireless. Nah, jadi nggak ada lagi. Jadi memang cuman dua. Nah, ini yang kabel atau near kabel itu biasa dikenal dengan media transmisi atau transmission medium gitu ya. Medium sama aja gitu. Nah, media kabel, kabelnya banyak ya. Jenis-jenis kabel ya. Nanti kita akan bahas juga jenis-jenis kabel. Ya, sekilas lah. Kabel itu ada kabel tembaga, ada kabel optik gitu ya. Beda ya. Nah, kemudian ada yang wireless. Wireless ini merambat melalui udara gitu ya. Nah, itu beda. Jadi ini merambat melalui kabel, yang ini merambat melalui udara, yang wireless ini. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ada yang disebut dengan core network. Jadi ya kita asumsikan saja kita mau terhubung ke internet lah ya. Nah,
setiap ISP itu pasti punya yang namanya core network, gitu, ya. Nah, kita akan bahas apa sih isinya si core network. Nah, kira-kira ini isinya. Isinya itu, node yang ini ya, yang gambar ini bisa disebut dengan node jaringan. Perangkat aslinya ini bisa berupa sebuah switch atau sebuah router, gitu. Jadi di dalam core network itu isinya switch dan router banyak, gitu. Switch dan router yang banyak. Nah, kemudian switch ya, cara kerja switch. Switch ini memiliki, nah yang lubang-lubang ini namanya port ya. Nih, ini port. Saya ini port 1 gitu ya, ini port 2 dan sebagainya. Berarti ini port 3 gitu ya. Sorry. Ini port 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, ini ada 4 ya. Jadi ceritanya ini cuma 4. Jadi bisa kayak gini. Dari mana misalnya? Misalnya dari mana, kita bahas yang inilah ya. Satu, misalnya yang ini. Nah, dia masuk ke switch port 1 gitu ya. Keluar ke port 4. Nah, itu bisa kayak gitu. Jadi nggak bisa masuk dan keluar di lubang yang sama gitu ya. Jadi masuk ke port 1 gitu. Biasanya kalau sekarang ada sih ya, ada yang bisa kayak gitu. Tapi biasanya kayak gini. Nah, ketika dia masuk disebutnya inlet gitu ya. Tempat masuknya itu inlet. Kalau misalnya keluar dia bilangnya biasanya outlet. Jadi ini bukan outlet-outlet yang ada di Braga gitu, yang ada di daerah Dago ke atas gitu. Ini beda ya. Ini outlet untuk keluarnya data gitu. Jadi ini bisa dikonfig router ataupun switch, dia bisa dikonfigurasi maksudnya untuk misal gitu ya. Masuk dari port 1, apapun yang masuk ke port 1 keluar di port 4. Nah, dia bisa kayak gitu. Atau misalnya kalau misalnya traffic web gitu ya, masuk dari port 1 keluarnya di port 2 gitu. Kalau misalnya trafficnya apa gitu ya, nah itu bisa berdasarkan traffic atau bisa juga berdasarkan network. Jadi kalau networknya alamat sekian sampai sekian keluarnya di sini, sekian sampai sekian ke sini gitu. Nah, itu bisa di-mapping kayak gitu. Nah, jadi ini konfigurasi ini macam-macam lah ya. Nanti kita akan belajar di selanjutnya. Nah, ini masih perkenalan dulu. Oke, ini ada chat apa? Izin lu pindah HP. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian yang menghubungkan core network dengan user equipment itu disebutnya secara umum ya, akses network. Secara umum disebut dengan akses network. Nah, kalau telepon atau PSTN tadi ya, telepon ini, nah ini di garis ini ya, ini garis tebal, ini maksudnya menggunakan kabel. Kalau garis putus-putus ya ini maksudnya dia wireless. Ya, jadi nanti kalau misalnya kalian lihat gambar ini, titik-titik, ini artinya wireless, kalau yang ini artinya menggunakan kabel gitu. Nah, kemudian terhubungnya kemana ya beda-beda gitu ya. Kalau PSTN dia punya sirkuitnya sendiri, punya punya switch-nya sendiri, punya switching center-nya sendiri. Kemudian laptop. Laptop kan dia biasanya laptop itu wireless atau menggunakan wired, dia terhubung dulu ke yang namanya modem ya. Nah, modem misalnya. Inilah. Nah, ini modem. Modem ini bisa kalau kita terhubung ke antenanya berarti kita terhubungnya wireless ya. Kalau kita narik kabel ke sini, kita narik kabel kita hubungin langsung gitu ya ke salah satu portnya, berarti kita pakai yang kabel gitu ya. Nah, ini perangkat modem ini nanti terhubung lagi dari sini kemana? Nah, ada switch-nya lagi gitu. Ada di tiang-tiang biasanya. Misalnya di depan-depan rumah, misalnya di rumah-rumah, misalnya di komplek gitu ya. Biasanya ada tiang-tiang, bukan tiang listrik ya, di tiang telepon biasanya. Ada lagi, misalnya dia terhubung, ini ceritanya tiang lah. Nah, biasanya ada box gitu ya, ada box. Nah, isinya ada, ini ada kapasitasnya, ada misalnya ada 32, hanya bisa sampai 32 pelanggan. Dari sini konek kemana? Ada lagi gitu. Nah, itu semuanya akses network. Panjang lah ya, kita nggak akan bahas dulu ini.
poin utamanya dia akses network lah. Nah, kemudian seluler beda lagi dengan ini. Dia kan tidak terhubung ke modem ya, tapi dia terhubung ke BTS ya. Nah, inilah terhubung ke Base Transceiver Station ya. Dia terhubung ke BTS. Nah, BTS dia terhubung secara wireless ke sini gitu. Setelah terhubung ke sini dia kemana? Nah, ada lagi di sini dibawa oleh ada yang namanya kabel feeder gitu ya. Nah, di dalam sebuah BTS biasanya ada rumah-rumahan lah gitu ya, namanya shelter. Di dalam ini apa isinya? Di sini isinya kayak tadi kayak mirip lah ya, mirip di core network. Ada controller buat antena, ada buat switching networknya, ada macam-macam lah. Perangkat di sini macam-macam. Poin utamanya dia mau memforward ke backbone gitu ya. Memforward ke backbone sehingga terhubung ke core network. Arahnya ke situ. Nah, seperangkat ini disebutnya akses network juga. Gitu ya. Jadi akses network ini tidak satu jenis, ya tergantung apa user equipment-nya gitu. Bisa dipahami sampai sini? Cukup jelas ya. Jadi kalau misalnya tadi contohnya inilah, ini pakai BTS, ini pakai shelter dan lain-lain gitu ya. Nah, perangkat biasanya ya untuk jaringan komputer ada modem, ada router misalnya, ada router tadi, ada switch. Pokoknya apa ya, perangkat yang ada in between lah. Jadi dia ada di antaranya gitu ya. Router, misalnya switch atau hub gitu. Nah, ini biasanya disebutnya intermediary. Mediary device ya. Intermediary device. Jadi ini perangkat penghubung. Kira-kira gitu. Nah, kalau ini kan bisa langsung ya ke sini. Nah, kalau ini laptop nggak bisa, dia harus dihubungkan dulu pakai router, switch hub gitu. Nah, biasanya ini istilah intermediary device ini mengarah ke sini, router, switch, hub gitu ya, macam-macam lah. Nah, ini nanti kita akan belajar lebih detail di perkuliahan yang lain. Nah, ini kita mengenal dulu aja. Oke, jadi ada 3 ya. Ada 3 part. Yang pertama ini yang di user equipment, kemudian di access network, dan access network ini beda-beda tergantung UI-nya gitu ya. Kemudian core network, yang mana isinya adalah switch dan router. Oke, kalau di summarize kira-kira kayak gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Nah, kalau ini ketika digabung-gabung gitu ya. Nah, ini sebenarnya baru simple. Simple ya, simple banget gitu ya. Jadi ini ketika kita gabung-gabung jadinya kayak gini gitu. Ya mungkin udah rada ngejelimet juga gitu ya. Nah, setiap router atau switch, kita sebagai engineer di telekomunikasi, kita harus mengkonfig ini satu persatu gitu. Ya, ini dikonfig biasanya gitu ya. So far sih kayak gitu. Tapi ada juga teknologi yang memudahkan gitu. Misalnya pakai Ansible, itu bisa juga. Nah, mengkonfig ini berat. Kalau misalnya satu-satu gitu ya, repot. Satu persatu portnya harus kita config gitu. Nah, ini ribet. Habis gitu belum human error, belum macam-macam lah. Nah, ini jaringan telekomunikasi. Jadi semua yang tadi itu terhubung dengan yang lain ya. Jadi asalnya satu, kemudian dua, maksudnya satu jaringan, dua jaringan, tiga jaringan, terus gede, jadilah internet. Gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita pengen connect ke servernya Google, sebetulnya kita harus tarik kabel sampai sana gitu. Jadi misalnya server Google ada di mana? Ada di San Francisco ya kalau nggak salah. Pokoknya di tempatnya si Google lah. Nah, si Google itu sebetulnya kita harus tarik kabel ke sana gitu. Cuman nggak gitu juga sih gitu. Nah, jadi poin utamanya kita harus tarik kabel, tapi karena kita saling sambung menyambung gitu ya, terutama antar ISP gitu ya, ISP dengan ISP saling bekerja sama, saling menyambung gitu. Nah, kita sebetulnya nebeng ke, misal saya pakai IndiHome, berarti saya nebeng di jaringannya punya Telkom gitu. Saya pakai IndiHome, gimana caranya saya pengen terhubung aja.
Nah, terus kabelnya sekarang katanya lagi digigit hiu gitu ya, tapi enggak lah. Ngapain juga hiu gigit-gigit kabel gitu ya. Mending gigit ikan. Nah, enggak lah. Paling biasanya itu kena jangkar gitu ya. Jadi kabel bawah laut itu biasa rusak-rusaknya kena jangkar atau apalah gitu yang berat-berat. Nah, ngapain juga hiu. Ini bukan hiu lah. Nah, kira-kira gini ya. Ini jaringan telekomunikasi terus gede-gede-gede gitu ya. Nah, sampai terhubung semua sedunia membentuk internet. Kira-kira gitu. Kebayang sekarang nggak? Sudah ada pencerahan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? So far so good? Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke kriteria jaringan. Ya, sebelumnya ada yang nggak kemasukin ya. Tapi nantilah. Kayak kriteria jaringan ya. Jadi jaringan ini harus memenuhi beberapa kriteria ya. Yang paling pentingnya ada 3 ini, performance, reliability, dan security atau keamanannya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, performance jaringan bergantung kepada beberapa faktor seperti jumlah user, tipe media transmisi, kemampuan hardware, dan efisiensi software. Nah, biasanya ini yang mempengaruhi performance jaringan. Kira-kira kebayang ya, kenapa jumlah user mempengaruhi performance jaringan? Kebayang ya? Jadi logiknya gampang aja. Misal kapasitasnya kan terbatas ya. Misal kapasitas yang dimiliki oleh Telkom gitu ya, 1 gigabit per second misalnya gitu. Kemudian dia sewakan, maksudnya Telkom sewakan ke 10 user gitu ya. Berarti masing-masing ya 1 giga aja bagi 10 lah, misalnya bagi rata gitu. Nah, dengan yang dibagikan dengan yang tadi kan cuma dibagi 10. Nah, misalnya 10.000, ya ada yang rada ini lagi lah, rada pelit. Jadi 1 giga dibagi ke 10.000 customer. Nah, kira-kira kebayang ya, udah pasti lebih cepat yang dibagi cuma 10 customer. Ya gitu. Nah, ini alasan kenapa si jumlah user ini eh, mempengaruhi performance jaringan gitu ya. Nah, kemudian tipe media transmisi. Nah, ini jelas. Mungkin ada yang pernah nyoba gitu ya. Kalau misalnya ada 2 jenis kabel, yang satu kabel murah gitu, yang satu lagi kabel rada mahalan dikit lah. Kualitasnya aja udah kerasa gitu ya. Padahal sama-sama kabel gitu. Apalagi kita ganti ke material yang lebih advance gitu. Nah, misalnya yang tadi tembaga dengan tembaga aja biasanya tembaga dengan tembaga aja itu udah ada bedanya gitu ya. Ada harga, ada kualitas biasanya. Apalagi kita ganti dari tembaga menjadi optik misalnya. Nah, ini jelas. Kemudian hardware yang tadi switching ya. Jadi traffic ini di switch. Nah, ada kemampuan hardware-nya. Misalnya dia bisa men-switch sampai 1 juta per detik gitu ya. 1 juta request per detik. Nah, ketika coret. Nah, ketika exit dari 1 juta per detik gitu ya. Nah, nanti yang exitnya, maksudnya yang lebihnya gitu ya. Misalnya 1 juta 1, 1 juta 2, 3, 4, dan selanjutnya mereka ngantri gitu. Akan membentuk antrian. Nanti ada queue gitu ya. Kue lah nulisnya gini. Bukan kue ya. Ini queue gitu. Nah, ini ada nanti teori antrian gitu ya. Nah, ini ada antrian nanti. Jadi si tadi kapasitasnya kita asumsikan 1 juta. Ketika lebih 1 juta 1, traffic yang ke 1 juta 1. Nah, dia ngantri dulu nih karena kapasitasnya cuma 1 juta tadi gitu. Apalagi di flood dibanjiri traffic gitu ya. Tiba-tiba banyak langsung nambah 2 juta aja. Nah, yang ngantrinya jadi 1 juta gitu ya. Nah, itulah kenapa kemampuan hardware ini penting. Dan kemudian efisiensi software gitu ya. Nah, selain hardware, software juga gitu. Nah, ini sering ngebug dan lain sebagainya kan yang ngaco lah. Sekali
ngebug harus restart misalnya mati, ya mati juga selama dia restart gitu. Ya, segini jelas ya. Nah, ini performa jaringan bisa diukur. Caranya ada transit time. Nah, ini nantilah kita akan bahas ya, response time juga gitu. Jadi ada dua lah. Cukup tahu aja dulu gitu. Nah, ini dibahas terlalu teknis nanti ya. Nah, kita akan bahas ini aja nih. Ada throughput dan delay gitu ya. Jadi throughput itu biasanya identik dengan kecepatan ya. Kemudian delay itu nyampainya berapa detik gitu. Nah, saya mau tanya deh, kira-kira mending throughput gede atau delay-nya yang kecil? Delay. Mending apa? Delay yang kecil. Iya. Biasanya yang delay yang kecil itu yang main game biasanya. Nih, tapi throughputnya 1 bit per second gitu. Ya nggak gitu juga, keles gitu kan. Jadi ya nggak se-ekstrim itulah. Nah, jadi apa yang kita inginkan? Sebetulnya di telekomunikasi itu kita menginginkan throughput setinggi-tingginya gitu ya, dan delay serendah-rendahnya gitu. Throughput segimana? Ya throughput itu misalnya gini ya, ada 2 kasus. Yang satu 1 megabit gitu ya per second. Enggak deh, 1 megabit aja dulu. Satu lagi 1 gigabit, 1 gigabit. Tapi yang ini, yang 1 megabit ya, dia delay-nya 1 millisecond gitu ya. Artinya apa? Artinya si 1 megabit ini ketika dikirimkan udah nyampe nih dalam waktu 1 millisecond gitu. Nah, yang ini 1 gigabit, 1 gigabit, tapi delay-nya 1 hari gitu. Kan rugi ya. Jadi 1 gigabit ini ya oke gede sih, tapi delay-nya 1 hari nyampenya. Ya nggak gitu juga kan, gitu. Nah, jadi poin utamanya kita pengen throughput sebesar-besarnya dan delay sekecil-kecilnya. Nah, jadi mending mana? 1 megabit atau yang ini? Mending yang ini atau yang ini? Opsi 1 atau opsi 2? Nggak juga ya. Mending ini aja yang dicoret gitu ya. Nah, jadi 1 gigabit tapi delay-nya 1 ms. Nah, mending ini kan. Nah, gitu. Oke ya, paham ya? Oke, reliability jaringan ya. Nah, reliability ini biasa dihitung frekuensi kegagalan sistem. Nah, dan waktu yang dibutuhkan gitu ya untuk memperbaiki. Eh, jadi sebuah jaringan dia reliable kalau bisa continue tanpa interupsi ya, tanpa gangguan, bisa dinikmati terus sama usernya. Gitu. Jadi layanan telekomunikasi itu vital lah zaman sekarang gitu ya. Coba matiin internet 1 hari, gimana ceritanya tuh? 1 hari, ya udah jangan sehari Pak, sejam aja misalnya. Nah, udah lumayan juga ya, gitu udah kerasa lah, gitu. 1 jam juga. Nah, maka dari itu jaringan ini harus reliable ya. Nah, gimana sih kita bilang jaringan ini reliable? Nah, hitung dari frekuensi kegagalan sistem gitu ya. Ada yang dihitung per bulan gitu ya. Sebulan berapa kali mati misalnya gitu. Ada juga yang per tahun gitu ya. Nah, kemudian berapa waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kegagalan. Jadi misalnya down jam 1 gitu ya. 1 PM misalnya. Jam 1 sore, 1 siang gitu. Waktu yang dibutuhkan berapa? 30 menit. Oke, gitu. Nah, nanti ada juga ini tentang performa. Berapa sih harusnya dia 30 menit ini bagus atau enggak gitu ya, memperbaiki kegagalan sistem atau jelek gitu ya. Nah, kalau misalnya Telkom gitu ya, gara-gara si kabelnya itu ada yang maintenance, dia butuh waktu 1 bulan katanya gitu. Perlu 1 bulan. Nah, ini gimana nih? Reliability jaringannya dipertanyakan ya, Telkom ini. Gitu. Nah, terus kalau misalnya ditanya kan si Telkom ini susah juga gitu ngedeteksi kabel bawah laut yang putus. Misalnya dibilang di mana putusnya di Laut Jawa. Ya, ya kali gitu ya Laut Jawa gitu segede gitu. Gitu si penyelam harus turun di titik yang mana gitu. Ya, ya gitulah. Nah, makanya untuk
untuk trace ini, nge-track gitu ya, nge-track di mana gitu, sebetulnya ada teknologinya gitu ya, ada juga dan kita juga punya sebetulnya teknologi buat nge-track ini putusnya di mana gitu ya. Nah itu bisa di-track. Oh di sini poinnya di sini, jadi bisa langsung turun gitu. Nggak usah tuh si penyelam diberenangnya ke Laut Jawa misalnya gitu. Nah, itu nggak usah kayak gitu. Nah kalau kita nggak punya teknologinya itu ya dibilang Laut Jawa ya dikelilingin terus Laut Jawa gitu. Selat Sunda, ah Selat Sunda semua gitu. Nah bahaya lah ya. Nah nanti bisa dimakan hiu beneran kalau gitu. Oke. Selanjutnya ada keamanan jaringan. Nah ini memproteksi data ya dari akses yang tidak sah. Jelas ya. Jadi kita punya data di jaringan ya, bukan di server gitu ya, di jaringan. Jadi jaringan kita harus diprotek ya datanya dari akses yang tidak sah. Artinya misal jaringan ini hanya boleh diakses oleh saya gitu. Anda sebagai mahasiswa nggak boleh, tiba-tiba ada mahasiswa yang akses. Nah ini nggak boleh sampai kejadian kayak gitu. Kemudian data diproteksi dari kerusakan. Gitu ya. Nah semacam tadi lah, data ini kan dikirimkan ya, dia travel jauh gitu ya, dari Bandung sampai Jakarta misalnya gitu. Nah, gimana caranya dari Bandung sampai Jakarta ini kalau bisa jangan ada data yang rusak gitu. Dipikirkan ya, ada error control gitu. Misalnya error control itu misalnya dicek lagi nih. Nah, ada yang error misalnya. Nah, kita kirim ulang. Atau ada yang di tab itu dibajak lah kira-kira gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Jangan sampai kayak gitu. Nah, kemudian kita buat prosedur ya untuk menghindari atau mencegah kebocoran atau kehilangan data. Nah, biasanya di sini ada polisi-polisi ya, bukan polisi, policy gitu, rules lah, aturan. Ada sejumlah aturan biasanya diterapkan di firewall, gitu ya. Biasanya disimpan di firewall. Nah, jadi ada rules, isinya ada rules. Misalnya company A gitu ya, ini hanya boleh masuk kalau tujuannya port 80 misalnya gitu. Selain itu tolak. Jadi ini nggak bisa kemana-mana nih. Nah ini salah satu cara ngeprotek menggunakan firewall. Firewall ini kan bisa diatur ya. Jadi bisa suka-suka lah. Nah yang masalahnya rulesnya gitu. Rulesnya ini yang susah gitu ya. Gimana cara membuat rules ideal? Nah ini yang susahnya. Rulesnya ini bisa berbulan-bulan gitu ya dianalisa terus gitu. Implementasi analisa lagi. Nah kira-kira gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke, tidak ada ya. Nah, kita masuk ke struktur fisik jaringan. Ada dua bagian yang akan kita bahas. Jenis hubungan dan topologi jaringan ini ya, bukan jaringan. Oke, nantilah dikoreksi. Ini jaringan, topologi jaringan fisik gitu. Oke. Nah, ini menurut definisinya ya, IEEE topologi jaringan adalah interconnection pattern. Maka itu kita perhatikan pola interkoneksinya. Ya, jadi jaringan ini adalah interkoneksi gitu. Poin utamanya itu interkoneksi atau hubungan lah. Hubungan dari sekumpulan perangkat yang dapat berkomunikasi di jaringan telekomunikasi gitu ya. Nah, perangkat apa nih gitu. Nah, yang tadi user equipment dan intermediary device. Nah, perangkatnya apa? Perangkat itu. Jelas ya tentang jaringan ini. Nah, kita masuk ke jenis hubungan. Nah, ini ada jenis hubungan point to point. Point to point ini jelas ya, simple, sederhana. Ini ada poin, terhubung ke poin lagi gitu. Udah. Poin ini apa? Nah, ini bisa laptop, bisa PC, bisa apapun gitu ya. Pokoknya kalau hubungannya kayak gini namanya point to point. Nah, kalau ini di-share ke banyak poin. Ini poin satu, ini poin dua, ini poin tiga. Disebutnya multi point atau point to multi point. Itu ya. Jadi jenis hubungannya ada dua, ada point to point dan ada point to multi point. Gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke topologi jaringan. Ya. Nah, topologi jaringan. Ada yang udah bikin ya? Udah pada bikin kan?
tugasnya? Pada ngumpulin ya, saya lihat. Oke. Ada yang mau menjelaskan tentang topologi mesh atau full mesh gitu ya? Oke, ini tentang topologi fisik ya. Jadi di topologi mesh atau full mesh ini gitu ya, semua perangkat ini terhubung point to point kalau kita lihat ya. Coba lihat, misalnya ini A, ini B. Nah, dia terhubung point to point. Ya enggak? Nah, B dengan C, dia point to point. C dengan D, point to point juga ya. Nah, kayak gitu. Point to point semua ya. Nah, dia point to point ini dedicated sifatnya. Artinya apa? Artinya link ini hanya membawa traffic antara dua perangkat yang terhubung gitu. Kalau disebut dedicated dia murni lah, hanya membawa traffic antar dua perangkat yang terhubung. Artinya link yang ini ya, ini link 1 lah. Gitu. Link 1 ini hanya membawa traffic dari A ke B. Dan sebaliknya, gitu ya. Jelas ya. Kalau mau A mau ke C, lewat mana? Kan dia nggak lewat ini ya, dia lewat sini. Nih, lewat sini. Ya. Bolak-baliknya lewat sini juga. C lewat sini, A lewat sini. Gitu. Nah, jadi di topologi full mesh, semuanya terhubung point to point. Oke, artinya punya link dedicated ya. Nah, kira-kira di gambar ini ya, kita punya 6 nodes. Nah, setiap laptop di sini biasa disebut juga dengan node atau kalau jamak nodes. Gitu ya. Nah, simbolnya ini N. Biasanya gitu. Ada berapa nodes? Nah, N-nya 5 gitu. Nah, kemudian dari 5 nodes ini kalau topologinya mesh, dia punya 10 link gitu. Nah, untuk menghitungnya kita pakai ini, persamaan yang ini. Gitu. Ya, tinggal dibuktikan aja misal N ya. 5 kali 5 min 1. Betul nggak? Betul nggak? Nah, ini jadi 20 ya. 20 per 2. Jadi 10. Ya, berarti kita pakai formula ini. Ya, jadi kalau misalnya ditanya tentang link, gunakan ini. Nah, kemudian di sini topologi ini karena terhubung semua ya, dedicated, jadi kabelnya paling banyak dan dia paling mahal. Gitu. Nah, sekarang bayangkan di laptop Anda biasanya cuma punya satu kan, colokan kabel lah ya. Colokan kabel Ethernet. Nah, kalau di hubungan ini nggak bisa tuh. Kita harus punya sejumlah nodes min 1 gitu. Ya nggak? Nah, kalau di sini nodesnya ada 5, ya berarti kita harus punya 4 buat terhubung ke yang lain. Ya, misalnya yang A ini, nah satu buat terhubung ke sana, satu ke sini, satu ke sini, satu ke sini. Gitu. Jadi kita harus punya sejumlah node min 1 gitu. Karena kita tidak mencolok diri sendiri gitu ya. Jadi kenapa di min 1? Gitu. Jadi pertama kita harus punya slot buat kabel ya. Nah, si slot kabel itu biasanya disebutnya NIC, Network Interface Card. Ya, NIC-nya harus banyak N-1 gitu ya. Nah, kemudian kabelnya banyak. Jadi poin utamanya dia mahal. Tapi konsekuensinya dia paling handal gitu. Kenapa? Karena punya jalur alternatif yang banyak. Contoh, misal E dengan D ya. Dia mau saling berkomunikasi. Biasanya lewat sini, tapi yang ini mati gitu ya. Masih bisa nggak berkomunikasi? Bisa, Pak. Masih, Pak. Bisa gimana caranya? Betul lain. Lewat mana? Nodes lain, Pak. Nah, Jaring. dia lompat dulu ke nodes lain ya. Dia bisa dari E ke C dulu. Habis gitu ke D. Nah, contohnya gitu.
Dia bisa kayak gitu. Atau dia ke A dulu, habis itu ke sini, ke C, ke D, sorry. Habis itu mau muter jauh juga bisa, mau tawaf nih, dari E ke A, terus ke B, ke C, ke D, nah, gitu. Pengen muter jauh bisa gitu. Gitu. The point is, jadi dia punya jalur alternatif yang paling banyak. Gitu ya, itu konsekuensi paling mahal. Jadi dia paling handal juga. Jelas untuk topologi ini? Jelas ya? Oke, kemudian topologi star, gitu ya. Nah, biasanya gitu ya, yang sudah-sudah gitu. Mana ini saya? Ini. Nah, topologi star itu biasanya memang kayak gini gitu ya. Tapi mahasiswa kadang-kadang suka bingung ketika udah jadi kayak gini. Jadi star itu bentuknya harus bintang ya, padahal enggak kan. Coba ini tarik ke bawah, ini tarik ke bawah, ini tarik ke bawah, tarik ke bawah, jadinya gini kan bentuknya. Ya, jadi poin utamanya star itu kayak gini. Aduh, hujan. Hujan gede, sorry ya kalau berisik hujan. Oke, nah jadi poin utamanya topologi star itu bentuknya kayak gini. Tapi yang kayak gini pun disebut dengan star. Nah kalau multiple star kayak gini. Jadi apa dong yang bisa kita lihat? Nah kita lihat ada sesuatu ya yang menjadi poin sentralnya. Nah di sini poin G gitu ya. Nah di sini yang ini yang ini. Gitu. Jadi ada yang menjadi poin sentralnya. Nah ini juga sama. Ini sentral untuk mana? Untuk ini, untuk 3B. Nah, ini sentral untuk mana? Untuk ini. Kemudian ini sentral untuk mana? Untuk ini. Gitu. Jadi pokoknya ada something atau satu node yang menjadi node sentralnya. Kira-kira gitu. Nah, ini lebih mudah diorganisir. Kenapa? Karena tinggal colokin aja ke situ semua gitu. Ya. Nah, ini murah juga tapi rawan. Kenapa rawan? Coba ininya mati. Ya, coba ya. Jadi coba aja ininya mati. Ya udah, jaringannya wassalam. Itu dia tidak punya backup. Kalau matinya yang ini. Gitu ya. Ya sudah, itu bye-bye. Nah, ini topologi star. Gitu ya. Nah, beda ya. Kalau ini dia punya backup link banyak ya. Nah, kalau ini sekali sekali buy, yang ini terutamanya kalau mati di sentralnya ya sudah. Gitu. Tapi faktanya karena murah, seringnya yang digunakan topologi star. Gitu. Oke, kemudian ada topologi bus ya. Nah, si topologi bus ini ya kayak gini. Harus pindahin dulu ini. Nah, si topologi bus ini kayak gini. Nah, jadi dia punya sebuah kabel ya, si penampang kabel ini ya, seutas kabel. Nah, sorry. Nah, si seutas kabel itu dia menjadi backbone. Nah, dia jadi backbone-nya. Jadi dia menggunakan sebuah media transmisi untuk seluruh jaringannya. Kalau tadi beda ya, dia banyak ya. Kalau yang apa ya, yang mesh tadi ngemodal dia ke semuanya dikonekin. Nah, yang star ini, yang tadi ya, topologi star, dia ngemodal untuk mengkonekkan dirinya ke hub. Nah, kalau ini nggak ngemodal, satu aja dipakai ke semua gitu. Nah, bedanya gitu. Itu. Nah, ini bisa dibaca lah ya. Jadi semua node ini ada backbone. Nah, backbone ini apa ya? Jadi line utama untuk terhubung lah. Biasa gitu. Backbone itu adalah line utama untuk terhubung. Nah, ada yang namanya drop line, ada yang namanya tap. Tap itu yang ini, jadi si kabelnya dikupas gitu ya, ditempelin tabnya. Habis gitu tabnya disambung dari tab dihubungkan ke laptop menggunakan drop line. Gitu. Ini jadul lah, udah nggak ada yang dipakai, nggak ada pakai bus ya. Nah ini sinyal itu, ini terutama ini ya, sinyal elektromagnet. Kalau cahaya dia tidak akan ada panas gitu ya kalau cahaya. Nah, kalau misalnya pakai ini sinyal ini elektromagnetik ya maksudnya. Elmag aja. Nah, elektromagnetik. Nah, jadi listrik itu kalau ditransmisikan makin jauh, makin lama makin panas. Itu kebayang ya. Nah, mungkin ada yang nge-vape gitu ya. Vape itu kan biasanya pakai lilitan.
pakai kumparan gitu. Kenapa? Nah, dipencet aja ya, dipencet jadi merah gitu. Nah, itu apa ya, dipanaskan secara sengaja lah kalau nge-vape gitu. Gitu. Jadi dia spontan, gimana caranya biar energi transmisinya terkonversi jadi panas dengan cepat. Makanya si baterainya harus ampernya gede-gede gitu. Gitu. Nah, kalau ini kita nggak mau gitu ya. Sebetulnya nggak mau jadi panas gitu. Nanti nyala ini kabelnya jadi kayak kabel vape. Kan kita nggak mau kayak gitu ya. Nah, jadi kita nggak mau ada panas. Nah, sementara panas-panas ini untuk telekomunikasi disebutnya losses ya, loss atau rugi-rugi gitu. Jadi ini rugi yang harusnya dihindari gitu ya. Nah, kemudian congestion itu tabrakan. Poin utamanya gitu. Jadi ceritanya ini ada data yang ke sana gitu ya. Misalnya inilah si A mengirim ke B, si C mengirim ke A gitu ya. Nah, datanya ada yang flow-nya ke sana, ada flow-nya ke sini. Ini rawan tabrakan. Gitu. Ini udah jadul lah, udah jarang digunakan ini. Ini cukup tahu aja. Kemudian ring. Nah, bedanya kalau yang tadi ada ujungnya, yang ini enggak. Dah gitu aja bedanya. Ya, nah ini ada ujungnya kan, ada kabel N. Nah, yang ini enggak. Nah, gitu aja lah, biar gampang. Sisanya bisa dibaca lah. Nah, poin utamanya gimana? Ini mengalir unidireksional, artinya satu arah. Kalau ke kanan semua, dia muter gitu. Kalau ke kiri semua, nggak ada yang bolak-balik gitu. Kenapa? Biar menghindari konjes tadi yang tabrakan gitu. Tapi yang nggak gitu juga pada akhirnya. Pada akhirnya ya sinyalnya jadi selalu mengalir. Artinya apa? Artinya trafficnya terus aja penuh gitu. Misalnya si A mengirim ke si Z gitu ya. Karena satu arah jadi harus nguriling guys gitu. Nah dia harus muter-muter dulu. Dia harus muter dulu gitu. Padahal tinggal segini gitu. Nah inilah gitu. Nah ini zaman dulu ya. Kita belum kenal switch gitu. Baru tahu yang namanya repeater. Itulah. Nah sisanya bisa dibaca lah. Gitu. Ini sudah cukup jelas. Ada yang mau ditanyakan? So far so good. Oke, kita lanjut ke tipe jaringan. LAN ya. Local area network. Nah, jadi LAN itu bukan kabel. Biasanya kabelan. Bukan kabel. Jadi LAN itu sebenarnya ini local area network. Biasanya si LAN ini punya kabel namanya Ethernet gitu. Nah, karena si Ethernet ini selalu dipakai di LAN, jadi aja kabel LAN gitu ceritanya. Jadi si LAN ini basically bukan kabel, tapi ini tentang network. Nah, perlu dicatat jaringan yang di sini diklasifikasikan berdasarkan jangkauan geografis lah, jangkauan geografis dan kepemilikan. Nah, kira-kira gitu. Nah, LAN ini biasanya yang punyanya private gitu. Private ya. Yang punya private artinya apa? Dimiliki perorangan gitu, atau misalnya yang punya UPI gitu. Yang punya UPI ya private lah gitu. Nah, ini tujuannya buat menghubungkan host di dalam rumah misalnya gitu, atau di dalam kantor, atau di bangunan gede gitu ya, gedung-gedung gede, atau di kampus lah. Nah, itu levelnya masih LAN juga gitu. Jadi sampai terbayang segede gitulah ya. Itu levelnya masih LAN gitu. Nah, LAN ini bisa sesimpel hanya 2 PC gitu ya yang terhubung, atau sebesar seluruh jaringan di perusahaan gitu. Jadi bisa sesimpel itu. Tetap cuma ada 2 PC gitu ya. Ini PC 1, ini PC 2 gitu ya. Cuman kayak gini doang, ya ini LAN gitu. Atau serumit yang itu tetap aja disebutnya LAN gitu. Nah, ini yang dilihat LAN ini dilihat dari dari skalanya lah gitu ya. Nah, yang atas ini LAN tradisional ya. Ini LAN tradisional, dia pakai yang tadi, pakai topologi apa ini? Bus, Pak. Bus. Ya, oke. Bus. Bus ya. Oke, dia pakai topologi bus. Nah, ini yang jadul lah zaman dulu. Jadi kabel ini terus saja
digelar, disobek, ditempel terus gitu. Sampai akhirnya nggak bisa lagi karena energinya terlalu lemah gitu. Sampai akhirnya nggak bisa lagi. Nah terus, kalau misalnya host ini mau mengirimkan data ke host 8 gitu ya, kan datanya mengalir ke sana ya, datanya ngalir ke kanan gitu. Nah si host 1 tuh sebetulnya datanya dapat juga, host 3 dapat, terus semuanya dapat gitu. Jadi padahal yang mau berkomunikasi itu cuma host 1 sama host 8 aja. Sisanya dapat semua gitu. Nah ini tidak diharapkan. Nah kemudian yang saat ini kita sudah mengenal yang namanya switch. Ya, switch ini sudah mengenal pengalamatan. Jadi kalau host 1 mau ngobrol sama host 8, udah nggak ketahuan lagi nih sama yang lain gitu ya. Jadi udah langsung aja di switch langsung ke host 8 gitu. Itu bedanya ya. Nah ini yang tradisional, yang ini yang zaman sekarang gitu ya. Kemudian apa impact-nya? Impact-nya ke traffic. Jadi traffic yang di sini kan terus aja. Nah ini harus semua dapat. Terus di saat yang sama host 7 mau ngirim ke host 2, host 3 ke host 5. Ini ke sini. Kebayanglah traffic yang ada di sini ya. Bolak-balik baju liwat gitu. Riweuh lah gitu. Rumit gitu ya. Nah, kalau switch ini dia efisien. Dia langsung nge-switch ke alamatnya gitu. Switch ke alamatnya. Nah, yang pusingnya siapa? Yang pusingnya si switch ini gitu. Makanya hardware hardware dia harus kuat gitu. Nah, bisa dipahami ya. Jadi traffic ini traffic di line bisa lebih efisien di yang sekarang gitu daripada yang ini. Clear ya? Kemudian kita ke one. One ini ada beberapa sebetulnya. Yang pertama point to point one, P2P itu point to point ya. Nah, point to point itu lihatnya ini aja. Nah, dia point to point ya. Kemudian dia dihubungkan ke jaringan yang lain. Gitu aja. Simple gitu ya. Point to point ini poin utamanya ya dia mau menghubungkan dua perangkat yang berkomunikasi gitu. Ini hubungannya tidak harus pakai kabel, bisa wireless juga gitu ya. Media transmisinya bisa wireless juga. Nah, kita lihat. Nah, kemudian ini, yang ini pakai switch. Poin utamanya kita lihat di sini gitu. Nih ya, ini dia punya 1, 2, 3 ujung gitu ya. Nah, kalau yang tadi yang nggak switch, dia cuma punya satu ujungnya. Jadi kalau point to point dia cuma punya satu ujung, ya. Nah, kalau yang ini dia punya ujungnya banyak. Jadi bisa ke jaringan yang lain banyak gitu. Ini switch one, beda gitu. Oke. Kemudian kita masuk ke selanjutnya. Nah, ini internet network ya. Nah, di sini kita mengenal perangkat yang namanya router gitu ya. Nah, biasanya nanti kita kenal ya, ada layar, sistem layar. Sekarang cukup tahu dulu aja. Ini bekerja di layer 2 gitu ya. Ini bekerja di layer 3 gitu. Nah, layer 2 ini lokal sifatnya. Layer 3 apa ya? Biasanya bahasanya remote ya, bukan interlokal. Nah, biasanya bahasanya remote. Artinya ke jaringan lain gitu. Kalau lokal ya ke jaringan sendiri. Gitu. Jadi switch, ini switch ya. Ini switch. Nah, switch ini untuk menghubungkan ke jaringan sendiri, ke jaringan lokal. Gitu. Nah, di sini contohnya ada West Coast Office, kantor bagian West, dan ini kantor bagian East. Semuanya yang di kantor terhubung ke sebuah switch. Nah, baru kalau si West ini mau berhubungan dengan East, dia perlu router. Gitu. Nah, router ini karena sifatnya tadi remote, dia menghubungkan ke jaringan luar gitu ya. Nah, jadi dia dipasang setelah switch ini. Itu di luar switch. Dari sini di luar itu maksudnya kita misalnya ceritanya dari dalam kantor gitu ya. Nah, dipasang di luar. Kemudian router ini interface yang ini dihubungkan dengan interface terluar dari si East Coast Office ini. Nah, kira-kira gitu. Jadi sekarang router dan switch sudah tahu bedanya ya. Poin utamanya layer 2, layer 3 ini belakangan aja gitu.
Cukup tahu aja dulu. Nah, yang harus Anda pahami ini lokal, yang ini remote. Oke, keep in mind aja dulu. Oke, selanjutnya lebih asik lagi ya. Nah, ini ada LAN plus one. Nah, ini disebut internet network. Nah, sebenarnya ada internet ya dibagi berapa ISP, tapi kita nggak akan sampai sana dulu lah. Nah, ini macam-macam. Nah, ini ada jaringan lokal. Ada berapa jaringan lokalnya di sini? Ada yang menebak? Ada yang menebak? Tiga, Pak. Tiga, mana aja? Yang presiden, terus yang ini, yang kanan sama yang kiri, Pak. Sip. Bagus ya. Ini yang pertama ya. Nah, ini nggak ada tulisannya ya, bagus juga. Nah, kalau ini ada tulisannya. Ya, kita lihat ini ya. Ini ada dua. Yang pertama West Coast ya, kemudian East Coast. Kemudian kita lihat yang ini. Nah, ini ya, ada switch ke dalam satu, ada switch ke dalam dua. Nah, ini juga sama gitu ya. Ini ke residen. Dia sebetulnya tidak hanya satu gitu, ini bisa banyak juga gitu. Cuman kebetulan hanya terhubung satu aja. Jadi jangan bingung dengan yang terhubungnya gitu ya. Nah, ini ada tiga. Oke, sip ya. Ada tiga. Nah, ini jadi LAN dan WAN itu bisa digabung. Sekarang LAN-nya di mana? LAN-nya di sini. Kemudian WAN-nya di mana? WAN-nya di sini. Gitu. WAN ini adalah yang tadi pertama kita lihat di core network. Nah, masih ingat? Nah, isinya kurang lebih kayak gini lah. Ada yang switch WAN, ada yang point to point WAN, tergantung kebutuhan. Gitu. Tapi kebanyakan isinya yang switch WAN. Gitu ya. Oke, jelas ya. Jadi nyambung ya semuanya. Oke, nah itu saja materi untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang belum paham, aman semua. Oke, kalau gitu saya stop share screen. Oh iya, mau tugas atau enggak? Ya, Sejujurnya tidak, Pak. Sejujurnya tidak, Pak. Tidak, kalau jujur, Pak. Jujur ya, Pak. sejujurnya tidak gitu ya. Ya oke lah kalau gitu. Terima kasih sudah jujur. Saya kabulkan lah kalau gitu. Hari ini kita nggak ada tugas. Terima kasih, Terima kasih, Bapak. Pak. Oke, terima kasih juga sudah jujur ya. Terima kasih, Pak. Makasih, Kak. Oke, jadi untuk minggu depan ya istirahat dulu lah gitu. Kemarin kan udah berapa kali tuh? Anda banyak tugas ya, tugas lagi gitu. Memang gitulah kuliah. Gitu. Jadi emang poin utamanya kalian harus banyak baca. Gitu. Oke, tapi dipersiapkan ya. Jangan-jangan minggu depan kita kuis. Oke ya, materinya nggak akan jauh-jauh dari yang sudah pernah kita bahas. Itu materinya nggak akan banyak-banyak di Google Form lah. Ya nanti let's see lah, gitu ya. Silakan dipersiapkan. Ini biasanya saya dadakan, tapi ya saya kasih tahu lah. Karena tadi ada yang jujur. Gitu. Oke, jadi nanti minggu depan silakan dipersiapkan untuk kuis. Jadi kemungkinan pertemuan depan, nanti nggak tahu lah. Saya belum tahu ya. Detailnya akan saya sampaikan nanti sebelum kuis. Nanti untuk timenya tergantung soal. Nanti saya buat dulu soalnya. Tergantung moodnya lah. Ini nanti saya baca-baca tugas dulu. Nah, mood saya bagus nggak habis baca-baca tugas kalian gitu. Nah, kalau kurang bagus gara-gara tugas kalian ya saya masukin semua di soal. Gitu.
Kalau misalnya dari tugas-tugas kalian saya baca, ini udah oke lah, udah paham gitu ya, nah nggak akan saya masukin. Oke, jadi poin utamanya kuis ini saya pengen tahu kalian sudah sejauh mana paham. Karena ditanya ada yang menyelesaikan nggak? Enggak, ya udah saya aja lah nanya tapi lewat kuis. Oke, itu aja ya, ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Oke, kalau gitu kita ambil screenshot lagi. Oke, satu page ya.